Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakhruzi Akyar dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang draft exposure DE, PSAK 74 dan PSAK 24 imbalan kerja. Yang pertama ada DE PSAK 74 tentang kontrak asuransi mensyaratkan entitas untuk mengidentifikasi portofolio kontrak asuransi. Yang kedua ada kasus DE PSAK 74, yaitu get a modern PowerPoint presentation that is beautifully designed. I hope and I believe that is template well your time. Yang ketiga ada PSAK 24 tentang imbalan kerja, dan yang keempat adalah penerapan tentang PSAK 24. Kita masuk ke bagian pertama tentang kontrak asuransi. Yang pertama tentang timeline DE PSAK 74. Sejak tahun 2017 sampai 2021 ada 3 kejadian. Yang pertama tahun 2017 tentang PSAK 62. Standar ini memperkenankan entitas untuk menggunakan beragam praktik akuntansi untuk kontrak asuransi. Selanjutnya pada tahun 2018 ada DE PSAK 74. Pada tanggal 26 September 2018, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAKIAI telah mengesahkan draft exposure atau DE PSAK 74. Setelah itu pada tahun 2021 ada DE PSAK 74 tentang kontrak asuransi yang merupakan hasil adopsi dari IFRS 17 Insurance Contract efektif 1 Januari 2021. Selanjutnya tentang alur kontrak asuransi, yaitu ada sebagai macam berikut, ada DE PSAK 74, ada DE PSAK, dan pemberlakuannya seperti ini. Kontrak asuransi diusulkan untuk berlaku efektif per 1 Januari 2022 dengan opsi penerapan ini diperkenankan. DE PSAK 74 akan menggantikan PSAK 62 tentang kontrak asuransi. Selanjutnya ada penyajian terpisah laporan posisi keuangan DE PSAK 74. 1. Kontrak asuransi terbitan yang merupakan aset. Yang kedua, kontrak asuransi terbitan yang merupakan liabilitas. Yang ketiga, kontrak reasuransi milikan yang merupakan aset. Yang keempat adalah kontrak reasuransi milikan yang merupakan liabilitas. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Yang pertama, entitas memisahkan jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ke dalam hasil jasa asuransi yang terdiri dari pendapatan asuransi dan beban asuransi, dan penghasilan atau beban keuangan asuransi. Pendapatan asuransi dan beban jasa asuransi yang disajikan dalam laba rugi tidak memasukkan komponen investasi apapun. Pendapatan asuransi merupakan total dari perubahan dalam liabilitas atas sisa masa pertanggungan dalam periode yang berkaitan dengan jasa yang atas entitas mengharapkan untuk menerima pembayaran. Ini adalah alur DE PSAK 74, yaitu kelompok kontrak asuransi diukur pada nilai total atas arus kas pemenuhan, dan margin jasa kontraktual arus kas pemenuhan meliputi sebagai berikut. Arus kas pemenuhan meliputi estimasi atas arus kas masa depan dan penyesuaian untuk merefleksikan nilai waktu atas uang dan risiko keuangan terkait arus kas masa depan, serta penyesuaian risiko non-keuangan. Pendekatan ini dimodifikasi untuk mengukur kelompok kontrak reasuransi milikan dan kelompok kontrak asuransi dengan fitur partisipasi diskresioner. Namun, entitas dapat menggunakan pendekatan alokasi premi untuk pengukuran kontrak asuransi jika kontrak memenuhi kriteria tertentu. Berikut adalah alur kasus DE PSAK 74. Yang pertama, fitur utama akuntansi untuk kelompok kontrak asuransi. Yang kedua, ada pengukuran selanjutnya, yaitu fitur tambahan margin kontraktual, arus kas akuisisi asuransi, pembalikan kerugian dalam kelompok kontrak asuransi yang merugi. Alur yang ketiga, pengukuran kelompok kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung. Yang keempat, ada pemisah komponen kontrak asuransi. Ini contohnya sebagai berikut. Ya, kita masuk bagian kedua tentang PSAK 24, imbalan kerja, contoh penerapan perhitungan dan pelaporan. Latar belakang. Yang pertama, untuk melaporkan perubahan kewajiban imbalan pasti dan aset program didefinisikan dengan cara yang lebih mudah dipahami. Beberapa opsi penyajian diizinkan dalam standar yang ada, membatasi komparabilitas opsi ditiadakan. Amandemen diperlukan untuk mengklarifikasi area di mana keragaman dalam praktik yang ada. Penyempurnaan pengungkapan tentang risiko yang timbul dari program imbalan pasti dapat diperlukan. Imbalan kerja. Seluruh bentuk pemberian dari entitas atas jasa yang diberikan oleh pekerja. Imbalan kerja jangka panjang lainnya seperti imbalan kerja yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan saat pekerja memberikan jasa terkait. Yang ketiga ada imbalan kerja jangka pendek. Imbalan kerja yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat bekerja memberikan jasa. Imbalan kerja menjadi hak.
yaitu hak atas imbalan kerja yang tidak bergantung pada aktif atau tidaknya pekerja pada masa depan. Selanjutnya, imbalan pasca kerja. Imbalan kerja yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Program imbalan pasca kerja. Pengaturan formal atau informal di mana entitas memberikan imbalan pasca kerja bagi satu atau lebih pekerja. Imbalan kerja dengan perhitungan aktuaria. Yang pertama ada imbalan jangka panjang. Terdiri dari satu program winduan, tunjangan cuti besar, tunjangan kecelakaan dinas, dan tunjangan kematian. Yang kedua ada imbalan pasca kerja. Program pesangon, pensiun, dan jaminan kesehatan. Perubahan yang signifikan. Yang pertama itu pengakuan keuntungan dan kerugian aktuaria. Perubahan komponen imbalan pasti dan aset program. Persyaratan pengungkapan perubahan lainnya. Imbalan kerja jangka pendek, pesangon, dan perubahan penting lainnya. Perubahan signifikan dapat dilihat melalui bagian berikut. Sampai PSAK 24R 2010, melalui laba rugi, melalui OCI dan koridor. Lalu bentuklah pengakuan keuntungan dan kerugian aktuaria. Kalau menurut PSAK 24R tahun 2013, hanya melalui OCI, lalu membentuk pengakuan keuntungan dan kerugian aktuaria. Pengakuan keuntungan dan kerugian aktuaria. Yang pertama ada peningkatan koridor. Laporan posisi keuangan atau yaitu liabilitas neto secara signifikan dapat meningkatkan atau penurunan pada saat adopsi. Laba rugi dan penghasilan komprehensif lain seperti peningkatan volatilitas OCI. Yang kedua, peningkatan laba rugi. Laporan posisi keuangan tidak ada perubahan saat adopsi. Laporan rugi dan penghasilan komprehensif lain seperti peningkatan volatilitas OCI dan mengurangi volatilitas laba rugi. Yang ketiga, peningkatan melalui OCI. Laporan posisi keuangan tidak ada perubahan pada saat adopsi. Laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tidak ada perubahan pada saat adopsi. Komponen liabilitas imbalan pasti dan aset program. Yang pertama, biaya jasa. Biaya jasa kini, biaya jasa lalu, dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian. Biaya jasa lalu akan dibebankan ketika ada perubahan atau curtailment program terjadi, terlepas dari vested atau tidak vested. Menurut PSAK 24R tahun 2010, biaya jasa lalu adalah perubahan nilai kewajiban imbalan pasti atau tidak jasa pekerja pada periode-periode lalu, yang berdampak terhadap periode berjalan akibat penerapan awal atau perubahan terhadap imbalan pasca kerja atau imbalan kerja jangka panjang lain. Sedangkan menurut PSAK 24R 2013, biaya jasa lalu adalah perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti atas jasa pekerja pada periode-periode lalu, sebagai akibat dari amandemen program atau pemberlakuan awal atau pembatalan atau perubahan program imbalan pasti, atau curtailment, yaitu penurunan signifikan yang dilakukan oleh entitas dalam hal jumlah pekerjaan yang ditanggung oleh program. Komponen liabilitas imbalan pasti dan aset program. Biaya jasa, keuntungan atau kerugian penyelesaian. Keuntungan atau kerugian atas penyelesaian diakui pada saat penyelesaian terjadi. Revisi pada komponen keuntungan atau kerugian atas penyelesaiannya seperti contoh berikut. Menurut PSAK 24 2010, keuntungan atau kerugian atas penyelesaian terdiri dari 1. Perubahan yang terjadi dalam nilai kini kewajiban imbalan pasti. Yang kedua, perubahan yang terjadi dalam nilai wajar aset program. Yang ketiga, keuntungan dan kerugian aktuaria dan biaya jasa lalu yang belum diakui sebelumnya. Sedangkan menurut PSAK 24R tahun 2013, keuntungan atau kerugian atas penyelesaian adalah perbedaan antara 1. Nilai kini kewajiban imbalan pasti yang sedang diselesaikan, sebagaimana ditentukan pada tanggal penyelesaian. Yang kedua, harga penyelesaian termasuk setiap aset program yang dialihkan dan setiap pembayaran yang dilakukan secara langsung oleh entitas sehubungan dengan penyelesaian tersebut. Komponen bunga neto. Liabilitas atau aset imbalan pasti neto atau imbalan pasti neto awal periode dikali dengan tingkat diskonto pada awal periode. Lalu akan menjadi bunga neto atas liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Tingkat diskonto, yaitu mengacu pada bunga obligasi korporasi berkualitas tinggi. Yang kedua, bunga neto dipandang sebagai komponen yang terdiri dari pendapatan bunga atas aset program, biaya bunga atas liabilitas imbalan pasti, bunga atas dampak batas dari aset. Konsep mengenai imbalan hasil yang diharapkan atas program tidak digunakan lagi. Komponen pengukuran kembali. Keuntungan dan kerugian aktuarial. 1. Hasil dari perubahan asumsi aktuarial dan penyesuaian. Tidak mencakup perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti karena pemberlakuan awal, amandemen, quartilment, atau penyelesaian program imbalan pasti, atau perubahan imbalan terutama berdasarkan program imbalan pasti. Imbal hasil atas aset program. Yang pertama, entitas mengurangi dengan biaya pengelolaan aset program dan pajak apapun yang terutang oleh program itu sendiri.
Dan pajak yang termasuk dalam asuransi aktuaria yang digunakan untuk mengukur kewajiban imbalan pasti. Yang kedua, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas aset imbalan pasti neto. Yang ketiga, perubahan dampak batas atas aset. Tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Pengungkapan persyaratan pengungkapan, yaitu karakteristik program imbalan pasti dan risiko yang terkait. Karakteristik imbalan pasti seperti satu, sifat dari imbalan yang diberikan oleh program. Deskripsi kerangka pengaturan di mana program beroperasi. Deskripsi tanggung jawab lain dari entitas atas tata kelola program. Risiko tidak biasa, risiko spesifik entitas, risiko spesifik program, dan konsentrasi risiko yang signifikan. Contohnya, jika aset program diinvestasikan untuk properti, maka program tersebut dapat memberikan exposure kepada entitas terhadap konsentrasi risiko pasar properti. Deskripsi lainnya seperti amandemen, curtailment, dan penyelesaian program. Pengungkapan persyaratan pengungkapan. Jumlah yang timbul dari program imbalan pasti dalam laporan keuangan. Yang pertama, ada entitas mengungkapkan rekonsiliasi dari saldo awal ke saldo akhir dari liabilitas imbalan pasti neto yang menunjukkan rekonsiliasi terpisah untuk satu aset program. Dua, nilai kini kewajiban imbalan pasti. Yang ketiga, ada dampak batas atas aset. Setiap hak penggantian beserta hubungan antara hak penggantian dan kewajiban terkait. Entitas melakukan pemisahan nilai wajar aset program ke dalam kelas yang dibedakan berdasarkan sifat dan risiko aset tersebut. Sesuai dengan pengungkapan yang diharuskan PSAK 60 tentang nilai wajar. Entitas mengungkapkan asumsi aktuarial yang signifikan dalam penentuan nilai kini kewajiban imbalan pasti. Jumlah yang timbul dari program imbalan pasti dalam laporan keuangan komponen rekonsiliasi dapat dilihat sebagai bagian berikut. Adanya iuran kepada program, biaya jasa kini, penghasilan atas beban bunga, perubahan valuta asing, dampak kombinasi dan pelepasan bisnis, biaya jasa lalu, dan keuntungan kerugian dari penyelesaian. Pengungkapan kembali atas liabilitas aset dan imbalan pasti neto, dan pembayaran dari program adalah satu komponen rekonsiliasi. Pengungkapan persyaratan pengungkapan. Dalam bagian berikut ada jumlah waktu dan ketidakpastian arus kas masa depan. Lalu turun ke metode asumsi yang digunakan dalam menyiapkan analisis sensitivitas. Lanjut ke perubahan dari periode sebelumnya terhadap metode dan asumsi yang digunakan. Setelah itu deskripsi strategi yang digunakan untuk program untuk memenangkan aset dan liabilitas. Deskripsi dan di setiap pengaturan pendanaan dan kebijakan pendanaan yang mempengaruhi iuran masa depan. Terakhir, informasi mengenai profil jatuh tempo kewajiban imbalan pasti. Baiklah, perkenalkan nama saya Ridwan Khalil Gibran. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu adalah perubahan lainnya. Dalam perubahan lain ini ada PSAK 24R tahun 2010, yang isinya tentang imbalan kerja yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan saat pekerja memberikan jasa, berubah menjadi PSAK 24R tahun 2013, yang isinya imbalan kerja yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah terakhir periode pelaporan tahunan saat pekerja memberikan jasa terkait. Selanjutnya ada definisi penyelesaian program, yaitu transaksi yang mengeliminasi semua kewajiban hukum atau konstruktif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program imbalan pasti selain pembayaran imbalan yang tercantum di ketentuan program. Kemudian ada akuntansi untuk pajak terutang program, yaitu estimasi kewajiban imbalan pasti termasuk nilai kini pajak terutang program jika pajak tersebut terkait dengan jasa sebelum tanggal pelaporan atau terkait dengan manfaat yang dihasilkan dari jasa tersebut. Kemudian ada pajak lainnya harus dimasukkan sebagai pengurang imbal hasil aset program. Kemudian ada akuntansi untuk biaya administrasi. Biaya administrasi diakui pada saat jasa administrasi diterima. Biaya yang terkait dengan pengelolaan aset program dikurangkan dari imbal hasil aset program. Kemudian ada pesangon. Dalam pesangon ini tidak tergantung pada jasa yang disediakan di masa depan.
Kemudian adanya jangka waktu yang singkat antara penawaran dan penghentian. Kemudian diakui ketika entitas tidak lagi menarik tawaran imbalan tersebut atau diakui lebih awal jika merupakan bagian dari restrukturisasi yang lebih luas. Kemudian diukur sebagai seperti imbalan kerja. Imbalan ini bergantung pada jasa yang disediakan di masa depan. Yang pertama adalah bergantung pada jasa yang disediakan di masa depan. Kemudian adanya jangka waktu yang panjang antara penawaran dan penghentian yang sebenarnya. Kemudian ada tersedia di bawah skema yang sedang berlangsung. Kemudian terakhir adalah dicatat sebagai imbalan kerja karyawan. Kemudian ada ruang lingkupnya. Dalam ruang lingkup imbalan kerja ini ada 4, yaitu adalah imbalan kerja jangka pendek, pesangon, imbalan pasca kerja, dan imbalan kerja jangka panjang lainnya. Imbalan kerja jangka pendek ini terbagi juga 2, yaitu imbalan jangka pendek absen dan bagi hasil atau bonus. Kemudian imbalan pasca kerja ini juga terbagi 2, yaitu kontribusi pasti dan manfaat pasti. Dan dalam manfaat pasti ini juga terbagi 2, yaitu past service cost dan current service cost. Imbalan kerja ini diterapkan oleh pemberi kerja dalam pencatatan seluruh imbalan kerja, kecuali yang diatur dalam PSAK 53 atau akuntansi kompensasi berbasis saham. Kemudian ada PSAK 24 imbalan kerja. Imbalan kerja yang diberikan kepada pekerja ini ada 5, yaitu imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya, pesangon pemutusan kontrak kerja atau PKK, imbalan berbasis ekuitas. Imbalan jangka pendek ini kurang dari 12 bulan. Imbalan jangka panjang seperti pensiun, pesangon PKK diakui sebagai kewajiban dan beban jika perusahaan berkomitmen untuk pertama memberhentikan seseorang atau sekelompok pekerja sebelum tanggal pensiun normal atau menyediakan pesangon bagi pekerja yang menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela. Kemudian ada imbalan berbasis ekuitas diatur dalam PSAK 53. Kemudian ada kewajiban. Kewajiban hukum ini didasarkan pada suatu ketentuan hukum. Ada 2 yang mengaturnya, yaitu kontrak kerja antara perusahaan dan karyawan. Kemudian ada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 atau hukum yang mengikat perusahaan dan karyawan. Kemudian ada kewajiban konstruktif. Kewajiban konstruktif ini berdasarkan praktik baku masa lalu dan menimbulkan ekspektasi kuat bahwa entitas akan melaksanakan tanggung jawab tersebut. Kemudian imbalan kerja jangka pendek. Jatuh temponya kurang dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa. Jenisnya ada 5, yaitu pertama upah, gaji, dan jaminan. Kedua uang bagi laba atau utang bonus. Ketiga cuti berimbalan jangka pendek. Keempat imbalan non moneter. Dan yang kelima adalah tidak ada asumsi aktuaria jangka pendek sehingga tidak didiskontoan. Kemudian ada contoh imbalan jangka pendek, yaitu ada pengakuan dan pengukurannya. Diakui saat pekerja telah memberikan jasa, yaitu liabilitas jangka pendek sebagai liabilitas telah dikurangi yang telah dibayar, beban dibayar di muka, jika terjadi kelebihan pembayaran, dan beban atau pernyataan lain membolehkan sebagai biaya perolehan. Untuk cuti berimbalan jangka pendek boleh diakumulasi apabila diakui pada saat pekerja memberikan jasa, dan cuti berimbalan yang tidak boleh diakumulasi yaitu saat diakui saat cuti terjadi. Kemudian adalah imbalan cuti, yaitu entitas mengakui biaya ekspektasian imbalan kerja jangka pendek dalam bentuk cuti berbayar, yaitu dalam hal cuti berbayar ini dapat diakumulasi pada saat pekerja memberikan jasa yang menambahkan hak atas cuti berbayar di masa depan. Dalam hal cuti berbayar tidak dapat diakumulasi pada saat cuti terjadi. Kemudian entitas mengukur biaya ekspektasian dari cuti berbayar yang dapat diakumulasi sebagai jumlah tambahan yang diharapkan akan dibayar oleh entitas akibat hak yang belum digunakan dan telah terakumulasi pada akhir periode pelaporan. Kemudian ada ilustrasinya. PTA memiliki 5 karyawan yang diberikan cuti berimbalan sebesar Rp100.000 untuk 5 hari kerja selama tahun 2012. Karyawan yang cuti 5 hari ada 1 orang, sedangkan saya cuti 3 hari kerja. Jurnalnya untuk jika tidak diakumulasikan, beban cuti berimbalan pada kas sebesar 1.700.000, yaitu 5 ditambah 4 kali 3 dikali 100.000.
Untuk jumlah jika diakumulasi, yaitu beban cuti berimbalan pada kas sebesar 1.700.000. Yang kedua adalah beban cuti berimbalan pada utang gaji sebesar 800.000, 4 dikali 2 kali 100.000. Kemudian di sini adalah ilustrasi imbalan kerja jangka pendek, yaitu karyawan perusahaan XYZ diberikan hak untuk cuti tahunan yang dapat diakumulasikan cuti tahunan. Yang kedua, cuti tahunan yang tidak terpakai dapat dialihkan tanpa batas waktu dan harus dibayar secara tunai ketika karyawan meninggalkan perusahaan. Kemudian yang ketiga, data beberapa tahun terakhir menunjukkan karyawan menggunakan akumulasi cuti tahunan mereka selama periode lebih dari 2 tahun. Pertanyaannya adalah, haruskah akumulasi cuti tahunan ini yang tidak terpakai tersebut diklasifikasikan sebagai imbalan kerja jangka pendek di bawah PSAK 24R tahun 2013? Jawabannya adalah cuti tahunan yang tidak terpakai ini tidak akan memenuhi definisi manfaat jangka pendek karena tidak diharapkan akan diselesaikan seluruhnya dalam waktu 12 bulan setelah jasa yang diberikan oleh karyawan. Kemudian ada contoh imbalan jangka pendeknya, yaitu program bagi laba dan bonus. Syarat pengakuan biaya pembayaran bagi laba dan bonus ada dua, yaitu adanya kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Yang kedua adalah dapat estimasi secara andal. Kewajiban kini timbul jika dan hanya jika entitas tidak mempunyai alternatif realistis lainnya kecuali melakukan pembayaran. Kemudian ada pengungkapan. Imbalan kerja jangka pendek untuk manajemen kunci sesuai dengan PSAK 7. Pengungkapan dalam laporan keuangan jumlah gaji yang diterima oleh manajemen kunci diatur oleh direksi dan komisaris. Perusahaan dan entitas anak memberikan kompensasi dan imbalan lain kepada Dewan Komisaris dan Direksi sebesar 113.441.013.764 dan 84.276.355.555 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010. Kemudian ada imbalan pasca kerja, yaitu elemen dari proses pensiun. Pertama, entitas berkontribusi pada dana pensiun melalui manfaat pembayaran yang dilakukan oleh pekerja. Itu merupakan investasi dari entitas tersebut. Kemudian ada imbalan pasca kerja. Imbalan pasca kerja terjadi bagi dua, yaitu tunjangan purna karya dan imbalan pasca kerja lain. Kemudian ada program imbalan pasca kerja, yaitu iuran pasti dan imbalan pasti. Kedua ini bergantung pada substansi ekonomis dari setiap program. Kemudian ada dana pensiun. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, yaitu program pasca kerja dilakukan dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri. Tidak diperkenankan membentuk cadangan dalam perusahaan untuk membayar imbalan kerja. Program yang didanai, yaitu perusahaan menyediakan dana untuk pembayaran pensiun. Dana pensiun ini terdiri dari dua, yaitu dana pensiun pemberi kerja, DPPK khusus untuk perusahaan pendiri atau mitra pendiri. Kemudian yang kedua adalah dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK dibentuk oleh badan atau perusahaan asuransi jiwa, program pensiunan iuran, peserta karyawan dari berbagai perusahaan atau multi pemberi kerja ataupun perorangan. Kemudian ada jenis programnya, yaitu program iuran pasti, yaitu risiko aktuaria ditanggung peserta. Kemudian kewajiban hukum terbatas pada jumlah yang disepakati sebagai iuran yang terpisah. Kemudian program manfaat pasti. Perusahaan wajib menyediakan imbalan yang dijanjikan kepada pekerja maupun mantan pekerja. Risiko investasi dan aktuaria menjadi tanggungan perusahaan. Kemudian bentuk programnya adalah program multi pemberi kerja, program jaminan sosial, program imbalan pasti yang membagikan risiko antara entitas pengendali dan imbalan yang dijamin. Kemudian ada program multi pemberi kerja. Program ini adalah program iuran pasti atau program imbalan pasti selain program nasional jaminan sosial yang menyatukan aset yang dikontribusi dari beberapa entitas yang tidak sepengendali dan menggunakan aset tersebut untuk memberikan imbalan kepada para pekerja dari lebih satu entitas dengan dasar bahwa tingkat iuran dan imbalan ditentukan tanpa memperhatikan entitas mempekerjakan pekerja tersebut. Klasifikasinya sesuai ketentuan program, yaitu program iuran pasti dan program imbalan pasti, dengan melaporkan bagian proporsionalnya atas kewajiban imbalan pasti, aset program, dan biaya yang terkait dengan program tersebut dengan cara yang sama dengan program imbalan pasti lainnya, dan mengungkapkan informasi yang dipersyaratkan
serta jika informasi memadai tidak tersebut, yaitu iuran pasti. Kemudian ada program jaminan sosial. Program jaminan sosial ini adalah cara yang sama seperti program multi pemberi kerja, umumnya program iuran pasti. Itu dicirikan sebagai iuran pasti atau iuran pasti berdasarkan kewajiban entitas dalam program. Kemudian adalah program iuran pasti. Cara pengakuan dan pengukurannya ada 3, yaitu pertama diakui sebagai beban, kedua diakui liabilitas beban terakrual, kemudian setelah dikurangi beban iuran telah dibayar atau aset pembayaran di muka jika terdapat kelebihan. Kemudian jika iuran tidak jatuh tempo seluruhnya dalam 12 bulan, maka akan didiskonto. Kemudian pengungkapannya, jumlah yang diakui sebagai beban untuk program iuran pasti. Kedua, informasi program iuran pasti untuk personil manajemen kunci. Kemudian ada ilustrasinya iuran pasti. Misalnya Juni 2000X5 iuran pensiun yang harus dibayar oleh PT ABC untuk bulan tersebut adalah 5 juta rupiah. Jika iuran tersebut dibayar semua, maka jumlah dibuat adalah beban pada kas sebesar 5 juta. Jika baru 3 juta dibayar, sisanya belum dibayar sampai akhir Juni 2000X0, maka jumlahnya adalah beban sebesar 5 juta, kas pada kredit 3 juta, liabilitas jangka pendek 2 juta. Kemudian ada program iuran pasti. Yang pertama, entitas menghitung kewajiban hukum dan konstruktif. Kewajiban konstruktif ini, entitas tidak memiliki pilihan realistis selain membayar imbalan kerja. Contohnya, ketika perubahan dalam kebiasaan entitas menyebabkan memburuknya hubungan kerja antara entitas dan para pekerjanya. Kemudian ada program manfaat pasti. Perusahaan memiliki kewajiban hukum dan konstruktif untuk memenuhi pembayaran imbalan setelah pekerja pensiun. Kemudian mungkin tidak didanai seluruhnya atau sebagian didanai. Ketiga adalah imbalan dihitung dengan asumsi aktuarial atau asumsi demografi dan keuangan. Kemudian dana diakumulasi dalam aset program. Kemudian yang terakhir risiko atas manfaat pasti. Yang pertama risiko aktuarial, yaitu jumlah kewajiban imbalan pasti berbeda dari yang diharapkan karena perubahan asumsi aktuaria. Yang kedua risiko investasi, yaitu hasil investasi atas aset program berbeda dari yang diharapkan, yaitu risiko menimbulkan keuntungan atau kerugian aktuarial. Kemudian adalah program manfaat pasti. Ada faktor-faktornya, yaitu adalah biaya jasa. Dan biaya jasa ini, yang pertama ada biaya jasa kini, kedua biaya jasa lalu, yang ketiga keuntungan atau kerugian atau penyelesaian, kemudian yang keempat biaya bunga, kelima adalah remeasurement, yaitu keuntungan dan kerugian aktuarial. Biaya jasa ini adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti atau NKKIP. Kemudian ada pendapatan bunga, iuran atau penarikan, dan remeasurement atau keuntungan dan kerugian aktuarial. Ini termasuk dalam nilai wajar aset program atau NWAP. Kemudian adalah dalam laporan posisi keuangannya. Liabilitas imbalan pasti, jika di neraca, bertambah apabila nilai kini kewajiban imbalan pasti, kemudian berkurang apabila nilai wajar aset program yang digunakan untuk menyelesaikan kewajiban secara langsung. Pada ekuitas di neraca, bertambah atau berkurang apabila penghasilan kompensasi lain, pendapatan atau kerugian. Kemudian pada laporan rugi diakui sebagai beban atau penghasilan. Ada 3, yaitu pertama biaya jasa kini, yang kedua biaya jasa lalu, kemudian yang kedua ada bunga neto atau keuntungan kerugian penyelesaian. Kemudian adalah aset imbalan pasti. Apabila jumlahnya negatif sama dengan aset, maka tentukan yang lebih rendah, surplus program imbalan pasti, dan batas atas aset yang ditentukan dengan menggunakan tingkat diskonto. Aset imbalan pasti ini memiliki kelebihan dana apabila entitas mengendalikan sumber daya, yang kedua pengendalian akibat peristiwa masa lalu, ketiga manfaat ekonomi tersedia dalam bentuk pengurangan iuran. Kemudian ada batas atas aset, yaitu nilai kini dari manfaat masa depan dari pengurangan iuran atas pengembalian kas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Diana Fandri, yaitu nilai kini kewajiban imbalan. Nilai kini kewajiban imbalan merupakan nilai kewajiban imbalan pada saat ini yang telah present value-kan terhadap tahun berjalan. Entitas menggunakan metode project unit credit untuk menentukan nilai kini dari kewajiban imbalan pasti, biaya jasa kini, dan biaya jasa masa lalu. Kewajiban masa depan dihitung dari nilai kini, kewajiban yang dibayarkan di masa depan.
menerapkan keteraturan yang memadai atau sufficient regularity. Jumlah yang diakui dalam laporan keuangan tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan pada periode akhir pelaporan. Pengukuran liabilitas aset imbalan pasti. Entitas menentukan jumlah liabilitas aset imbalan pasti neto dengan keteraturan yang memadai, sehingga jumlah yang diakui dalam laporan keuangan tidak berbeda secara material dengan jumlah yang akan ditentukan pada periode akhir pelaporan. Aktuaris berkualifikasi dianjurkan tetapi tidak diwajibkan. Hasil perhitungan diperbaharui jika ada transaksi dan perubahan material. Sedikit tentang aktuaris atau aktuaria. Mereka berhubungan dengan kalkulasi yang akan risiko yang berkaitan dengan keuangan, berkaitan dengan probabilitas, statistika, dan ilmu serta pengetahuan tentang ekonomi dan bisnis. Contohnya, jumlah uang yang harus dibayarkan pada program asuransi dihitung melalui ilmu aktuaria. Hasil perhitungan telah diperbarui jika ada transaksi dan perubahan yang material. Faktor yang mempengaruhi nilai kewajiban imbalan. Yang pertama, biaya jasa kini. Faktor ini mempengaruhi penambahan pensiun karena masa kerja karyawan dalam satu periode, atau biaya jasa masa lalu jika entitas merubah program imbalan atau karena penerapan pertama kali program saat karyawan telah mendapatkan hak. Curtailment dan penyelesaian curtailment, perubahan ketentuan program. Curtailment ini merupakan pemotongan atau pengurangan jumlah orang yang ikut dalam suatu program yang akan mempengaruhi secara material terhadap program tersebut, sehingga diperlukan juga untuk pengaturan kembali terhadap program. Keuntungan dan kerugian penyelesaian berpengaruh terhadap biaya bunga neto. Metode penilaian aktuarial. Projected unit credit digunakan untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti, biaya jasa kini yang terkait, dan biaya jasa masa lalu jika dapat diterapkan. Seringkali disebut sebagai metode imbalan yang diakru dan diperhitungkan secara pro rata-rata sesuai dengan jasa dan sebagai metode imbalan dibagi tahun jasa. Menganggap setiap periode jasa akan menghasilkan suatu unit tambahan imbalan. Jika jasa pekerja meningkat secara material di tahun-tahun belakangan, maka alokasi imbalan secara garis lurus akan dilakukan sejak jasa pekerja pertama kali menghasilkan imbalan, sampai dengan tidak lagi menghasilkan tambahan imbalan yang tidak material atau yang material terhadap suatu perhitungan. Asumsi aktuarial. Dalam aktuarial, tidak boleh ada bias, harus cocok dengan satu dengan yang lain, mutually compatible. Terdiri dari asumsi demografis dan asumsi keuangan. Tingkat diskonto merupakan bunga pasar obligasi yang berkualitas. Harus dipilih tingkat diskonto yang cocok dalam hal tersebut. Dalam hal ini, tingkat bunga obligasi pemerintah merupakan titik acuan dalam pemberian tingkat bunga diskonto. Tingkat diskonto yang dipakai merupakan tingkat diskonto rata-rata tertimbang tunggal, single weight average discount rate, yang mencerminkan perkiraan jadwal pembayaran imbalan dan mata uang yang akan digunakan dalam pembayaran imbalan. Kewajiban imbalan pasca kerja memperhitungkan yang pertama, estimasi kenaikan gaji di masa depan, imbalan dalam program, prakira gaji di masa depan dengan memperhitungkan faktor inflasi, senioritas, promosi, faktor relevan lainnya yang akan mempengaruhi pada pembayaran imbalan atau mempengaruhi pada pembayaran setiap bulan. Jika gajinya naik, maka pembayaran imbalannya pun akan berubah. Perubahan tingkat imbalan ditentukan oleh pemerintah. Biaya jasa masa lalu. Kenaikan nilai kini kewajiban imbalan pasti atas jasa pekerja pada periode-periode lalu yang berdampak terhadap periode yang sedang berjalan. Diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama periode rata-rata hingga vested. Apabila imbalan tersebut vested segera setelah program imbalan pasti diperkenalkan atau program tersebut diubah, perusahaan harus mengakui biaya jasa lalu pada saat itu juga. Aset program sesuai dengan ketentuan paragraf 57 pada PSAK 24.
Pengukuran nilai wajar pengukuran didasarkan pada nilai wajar atau nilai pasar atau estimasi, tidak termasuk aset program. Iuran yang masih harus dibayar oleh pemberi kerja kepada dana terpisah, instrumen keuangan pemberi kerja yang tidak dapat dialihkan dan dikuasai oleh dana terpisah. Penggantian. Jika pihak lain ingin mengganti pengeluaran bagi kewajiban manfaat pasti, maka mengakui dalam penggantian tersebut sebagai aktiva terpisah berdasarkan nilai wajar perlakuan seperti aktiva program. Dalam laporan laba rugi, beban imbalan pasti disajikan secara neto setelah dikurangkan dari penggantian. Hasil aset program diakui pada laporan laba rugi sebagai keuntungan atau kerugian penyelesaian. Perbedaan hasil aset program dengan realisasi sama dengan keuntungan atau kerugian penyelesaian, termasuk dalam keuntungan dan kerugian penyelesaian. Curtailment dan penyelesaian program atau settlement. Pengakuan keuntungan atau kerugian saat terjadinya curtailment atau penyelesaian. Unsur keuntungan atau kerugian. Pertama yaitu perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti, perubahan nilai wajar aktiva program, keuntungan dan kerugian aktuarial, biaya jasa lalu yang belum diakui sebelumnya. Sebelum menentukan dampak curtailment, entitas mengukur kembali kewajiban dan aktiva program terkait menggunakan asumsi aktuarial saat ini. Penyajian saling hapus antara aktiva terkait suatu program dengan kewajiban terkait program lainnya diharuskan apabila pemberi kerja memiliki hak secara hukum, mempunyai maksud untuk menyelesaikan kewajiban secara neto, atau merealisasikan surplus pada suatu program sekaligus menyelesaikan kewajiban program lain. Tidak ada ketentuan pembeda aset dengan kewajiban lancar atau tidak lancar. Tidak ada ketentuan penyajian biaya jasa kini, hasil program, dan biaya bunga. Pengungkapan. Kebijakan akuntansi dalam mengakui keuntungan dan kerugian aktuarial. Gambaran umum jenis program. Rekonsiliasi aktiva dan kewajiban yang diakui di neraca. Jumlah nilai wajar berdasarkan kategori utama, pengembalian aktual aset program, basis untuk menentukan pengembalian aset program. Rekonsiliasi yang menunjukkan mutasi nilai bersih kewajiban selama satu periode neraca. Total beban yang diakui di laporan laba rugi dan jumlah yang dilaporkan dalam laporan laba rugi komprehensif. Dan asumsi aktuarial utama. Imbalan kerja jangka panjang lainnya. Yang pertama itu cuti berimbal jangka panjang, imbalan hari raya atau imbalan jasa jangka panjang, imbalan cacat permanen, utang bagi laba, dan bonus dibayarkan lebih atau sama dengan 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberi jasanya, atau kompensasi ditangguhkan yang dibayar lebih atau sama dengan 12 bulan sesuai akhir dari periode pelaporan saat jasa diberikan. Imbalan kerja jangka panjang lainnya diakui sebagai liabilitas atau sama dengan total nilai neto dari jumlah. Jika nilai kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi dengan nilai wajar dari aset program pada akhir periode pelaporan, selain kewajiban yang harus dilunasi secara langsung. Imbalan kerja jangka panjang lainnya. Entitas harus mengakui total nilai neto dari jumlah berikut sebagai beban atau pendapatan. Yang pertama biaya jasa kini pada paragraf 68 sampai 96 PSAK 24. Biaya bunga, hasil yang diharapkan dari setiap aset program dan setiap hak penggantian yang diakui sebagai aset. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang seluruhnya harus langsung diakui. Biaya jasa laba lalu yang seluruhnya harus langsung diakui. Dan dampak dari curtailment atau penyelesaian. Pemutusan kontrak kerja atau PKK. Syarat mengakui pesangon PKK sebagai liabilitas dan beban. Yang pertama itu entitas berkomitmen untuk memberhentikan seseorang atau sekelompok pekerja sebelum tanggal pensiun normal. Yang kedua, entitas berkomitmen untuk menyediakan pesangon PKK bagi pekerja yang menerima penawaran atau pengunduran diri secara sukarela. Entitas berkomitmen melakukan PKK jika dan hanya jika entitas memiliki rencana formal terperinci untuk melakukan PKK dan secara realistis kecil kemungkinan untuk dibatalkan. Pengukurannya, jika jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan, harus didiskontokan dengan tingkat diskonto pada slide sebelumnya.
Pengungkapannya, liabilitas kontingensi jika ketidakpastian mengenai jumlah pekerja yang bersedia menerima tawaran pesangon PKK. Tanggal efektif untuk periode tahun buku yang dimulai setelah 1 Januari 2015. Penerapan lebih dini diperkenankan untuk pada program ini. Berlaku retroaktif dengan 2 pengecualian. Selanjutnya adalah ilustrasi. Imbalan kerja perusahaan dengan nilai-nilai seperti ini. Nilai wajar aset program pada tahun 2000 X0 sebesar 200.000, biaya jasa kini 30.000, tingkat diskonto 10%, iuran 24.000, imbalan 16.000. Nilai kini kewajiban imbalan akhir pada tahun 2000 X0 sebesar 250. Maka akan di jurnal seperti ini. Beban pensiun sebesar 30.000, pendapatan komprehensif layanan sebesar 22.000, pada kredit kas pada kredit 24.000 dan liabilitas pada kredit sebesar 24.000. Tadi nilai kewajiban imbalan, kini kewajiban imbalan sebesar 250.000 dikurang aset program 222.000. Net liabilitas manfaat pensiun sebesar 24.000. Pada ekuitas, pendapatan komprehensif lainnya dikurangkan sebesar 250.000 dikurang net liabilitas manfaat pensiun sebesar 22.000. Ini adalah penggambaran lain atau penjabarannya terhadap ilustrasi yang tadi. Saldo awal sebesar 200.000, biaya jasa kini di beban sebesar 30.000 dan nilai dikreditkan di nilai kini kewajiban sebesar 30.000. Biaya bunga 20.000 dikreditkan sebagai nilai kini kewajiban. Pendapatan bunga sebesar 20.000 dikreditkan di beban dan ditambah di aset sebesar 20.000. Iuran 24.000 dan imbalan sebesar 16.000 dinilai kini kewajiban dan aset. Rugi aktuarialitas sebesar 16.000 pemindahan yang tadi. Lalu sampai pada tahun berjalan sebesar rugi 22.000. Ada contoh selanjutnya yaitu perusahaan menjanjikan pembayaran pesangon kepada karyawannya pada saat berhenti di usia pensiun normal sebesar 200 juta rupiah. Karyawan memiliki masa kerja sampai pensiun sebesar selama 20 tahun. Berdasarkan metode proyek unit kredit, unit menurut periode jasa sebesar 200 juta dibagi 20 tahun dan nilai 10 juta satu tahunnya. Sehingga pengakuan laba rugi dineraca sebagai berikut. Pada tahun pertama, beban tahun berjalan sebesar 10 juta, kewajiban akhir tahun 10 juta. Tahun kedua, beban tahun berjalan sebesar 10 juta dan kewajiban akhir tahun bertambah 10 juta dari 10 juta lalu menjadi 20 juta. Dan seterusnya hingga pada tahun ke-20, beban tahun berjalannya tetap 10 juta dan kewajiban akhir tahun menjadi 200 juta. Laporan keuangan dalam juta. Yang pertama, beban imbalan pada tahun pertama 10 juta, kewajiban imbalan kerja sebesar 10 juta. Dan seterusnya hingga pada tahun 20, beban imbalan sebesar 10 juta dan kewajiban imbalan kerja sebesar 200 juta. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.